Indonesia, senyum Pepsodent. Senyumlah Indonesia, ayo senyum buat hari-harimu ceria. Dengan mulut gigi dan gusi yang sehat, senyum Indonesia, senyum Pepsodent. Senyumlah Indonesia, ayo senyum buat hari-harimu ceria. Dengan mulut gigi dan gusi yang sehat, senyum Indonesia, senyum Pepsodent. Dengan mulut gigi dan gusi yang sehat, senyum Indonesia, senyum Pepsodent. Senyum Pepsodent. Senyumlah Indonesia, ayo senyum, senyum yang datang dari hatimu. Yang tercermin dengan kilo gigi sehat, senyum Indonesia, senyum Pepsodent. Senyumlah Indonesia, ayo senyum buat hari-harimu ceria. Dengan mulut gigi dan gusi yang sehat, senyum Indonesia, senyum Pepsodent. Senyumlah Indonesia, ayo senyum buat hari-harimu ceria. Dengan mulut gigi dan gusi yang sehat, senyum Indonesia, senyum Pepsodent. Dengan mulut gigi dan gusi yang sehat, senyum Indonesia, senyum Pepsodent. Senyum Pepsodent. Pepsodent baru, Bu. Iya, ini lebih baik karena melindungi seluruh gigi dan mulut. Tapi bukannya bakteri cuma ada di gigi. Bayangkan cermin ini adalah mulut kita. Kabut ini adalah bakteri. Karena gigi hanya 20% dari mulut, bakteri bisa sembunyi di bagian lainnya. Baru Pepsodent Complete A, kurangi 99% bakteri pada gigi, lidah, pipi, dan gusi. Untuk 8 manfaat yang terbukti secara ilmiah. Lindungi seluruh gigi dan mulut. Setiap senyuman begitu berarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan sejawat semuanya. Selamat datang dalam acara Dental Expert Webinar volume ke-33. Acara ini merupakan hasil kerjasama antara Pepsodent, PT Unilever Indonesia, PDGI Pengwil DKI Jakarta, dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Izinkan saya, Dr. Gigi Andi Wiradikusuma, yang akan bertindak selaku MC dan moderator pada acara hari ini, menyapa seluruh rekan sejawat, terutama untuk rekan-rekan sejawat dari berbagai puskesmas di Indonesia bagian Barat yang telah bergabung pada siang hari ini. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Sekaligus saya mau mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah bagi rekan sejawat yang merayakan. Dan semoga kita semua senantiasa diliputi keberkahan dan kesehatan. Amin. Sebelum kita memulai acara Dental Expert Webinar hari ini, saya akan membacakan tata tertib, ketentuan post-test, dan juga informasi grand prize. Tata tertib webinar. Peserta wajib menuliskan username dengan format nama cabang PDGI atau instansi, dan kemudian mencantumkan nama dokter. Peserta wajib memute mikrofon ketika webinar berlangsung. Hal ini diperlukan untuk meningkatkan kualitas suara dari pemateri. Dan peserta wajib men-turn on video selama webinar berlangsung dengan menggunakan virtual background yang telah diberikan lewat Telegram Group. Kemudian peserta yang ingin bertanya nantinya di sesi tanya jawab, wajib menggunakan fitur raise hand atau dapat mengetik pertanyaannya pada fitur chat terlebih dahulu dan nanti akan saya bacakan untuk dijawab oleh pemateri pada hari ini. Dan peserta yang ingin bertanya seputar teknis acara dapat menyampaikan pesan kepada host melalui fitur chat atau lewat Telegram Messenger kepada admin dari Dental Expert Webinar pada hari ini. Untuk post-test, peserta hanya diberikan kesempatan 1 kali akses
Dan link untuk post-test dapat diakses setelah webinar ini selesai sampai dengan pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Jadi cukup lama waktunya, Dok. Jangan terburu-buru membuka link sebelum waktu yang telah ditentukan. Dan untuk mendapatkan e-sertifikat ber-SKP, peserta wajib menjawab benar minimal 70% hanya untuk pengisian yang pertama. Dan peserta diwajibkan mendaftarkan diri menggunakan email peserta yang telah digunakan untuk registrasi webinar PDGI. Dan sertifikat nantinya akan dibagikan hanya lewat Telegram Group dalam kurun waktu 2 bulan ke depan. Dan para peserta dan teman-teman sejawat yang hadir hari ini, jangan lupa untuk mengupload foto selama kegiatan ini berlangsung, ataupun nanti jika mengikuti virtual skill training, dapat mengupload juga foto hasilnya di Instagram Feeds ataupun di Instagram Stories dari teman-teman sejawat sekalian. Dan jangan lupa mencantumkan hashtag-nya, yaitu hashtag Dental Expert Webinar ataupun hashtag Virtual Skill Training, dan kemudian men-tag ke Instagram dari Pepsodent Dental Expert Webinar Center. Dan nanti bagi yang beruntung akan mendapatkan grand prize dari Pepsodent. Dan teman-teman sejawat sekalian, di kesempatan kali ini saya juga ingin menyampaikan mengenai pentingnya pemakaian pasta gigi dengan kandungan zinc sebagai salah satu agen antibakteri alami yang dapat memberikan perlindungan secara menyeluruh pada gigi, lidah, mukosa pipi, dan gusi dari bakteri yang berbahaya. Dan berbicara soal bakteri ini, teman-teman sejawat, hari ini kita sudah kedatangan seorang pakar di bidang tersebut. Jadi kalau biasanya kita berdiskusi atau webinar tentang gigi, ya mungkin sekarang kita agak sedikit berbeda. Kita lihat dari aspek mikrobiologinya, dan hari ini telah hadir Dr. Gigi Ciptadi Tri Oka Binarta MKes. Sebelumnya izinkan saya untuk membacakan CV dari Dr. Gigi Ciptadi. Dr. Gigi Ciptadi Tri Oka Binarta MKes adalah lulusan profesi dokter gigi dari FKG Universitas Trisakti, dan saat ini beliau juga menjabat sebagai staf pengajar di FKG Universitas Trisakti, kemudian lulusan program S2 Magister Kesehatan dari FKG Universitas Trisakti, dan kemudian melanjutkan program S3 Doktoral dari FKG Universitas Indonesia. Dan saat ini beliau sudah sering menjadi narasumber di berbagai seminar kedokteran gigi dan talk show kesehatan. Sebelumnya saya mau nyapa dulu nih Dr. Cipta. Selamat siang, Dok. Selamat siang, Dr. Andi. Apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga Dr. Cipta dalam keadaan sehat ya. Amin. Sama-sama, Dok. Suatu kehormatan untuk kita hari ini bisa kedatangan Dr. Cipta nih. Biasanya Dr. Cipta sangat sibuk sekali. Akhirnya kita bisa mengundang beliau menjadi pembicara, dan kita sudah sangat tidak sabar nih untuk lihat presentasi dari Dr. Cipta. Apakah Dr. Cipta sudah siap untuk presentasi? Iya. Siap, Dr. Andi. Oke, kalau gitu waktu dan tempat saya persilakan, Dr. Cipta. Baik, terima kasih Dr. Andi sebagai MC dan moderator. Sebenarnya saya nggak sesibuk Dr. Andi sih ya. Dr. Andi kayaknya jauh lebih full waktunya ya. Saya biasa aja sih. Untuk itu saya mau tadi perkenalan udah. Saya coba untuk share screen dulu ya, teman-teman sekalian. Ya, apakah sudah terlihat, Dr. Andi? Ya, sudah, Dr. Cipta. Oke. Ya, oke, sebentar, sorry, saya minimize dulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Mohon maaf lahir batin. Selamat merayakan Idul Adha, karena masih dalam rangka Idul Adha ya, kita kemarin merayakan Idul Adha bagi yang merayakan. Dan semoga teman-teman sejawat sekalian dalam keadaan sehat walafiat, ya, tidak kurang sedikit apapun. Dan semoga teman-teman sejawat kita yang sedang dirawat gitu ya di rumah sakit terkait COVID maupun keluarga-keluarganya, semoga diberikan kesabaran dan kekuatan, juga nantinya diberikan kesehatan kembali. Amin ya rabbal alamin. Nah,
sebenarnya hari ini saya coba untuk memberikan sharing aja sebenarnya tentang complete ways to fight pathogenic bacteria in the oral cavity gitu ya. Jadi intinya bagaimana sih cara perawatan untuk menghilangkan bakteri di rongga mulut kita, khususnya bakteri-bakteri patogen ya sebenarnya gitu ya. Dan mudah-mudahan ilmu yang saya sampaikan nanti bermanfaat untuk kita semua. Nanti kalau jika ada pertanyaan dari teman-teman semua, silakan kita diskusi lebih lanjut nanti. Selanjutnya, oke. Nah, sebelum kita masuk ke apa sih sebenarnya oral bakteria, ada baiknya kita sebenarnya sebagai dokter gigi gitu ya, ingin mengetahui apa sih sebenarnya disebut sebagai oral cavity gitu ya. Nah, oral cavity ini sebenarnya kalau kita lihat secara anatomi gitu ya, ini terdiri dari oral vestibule di bagian luar oral cavity-nya, dan di bagian dalamnya itu yang berwarna hijau ini yang disebut sebagai oral cavity gitu ya. Jadi di luar dari batas gigi 32 gigi kita ini yang dewasa itu disebut sebagai oral vestibula. Tapi di bagian dalamnya itu lidah, mukosa di dalamnya, palatum dan lain-lain itu disebut sebagai rongga mulut. Nah, kalau dari gambar ini gitu ya, saya mencoba sebenarnya kalau biasanya saya di kampus gitu ya, kadang-kadang suka interaktif sih sebenarnya gitu ya. Kalau dari lihat di gambar ini gitu ya, saya ingin teman-teman sejawat sekalian, mungkin apa yang teman sejawat lihat ini adalah sebuah taman gitu ya, taman yang sangat indah gitu, terdiri dari berbagai macam. Di sini ada bunga-bunga gitu ya, bunga-bunga ya, terus juga pohon-pohon sakura di sini. Nah, sebenarnya ini tidak berbeda jauh gitu ya dengan apa yang ada di dalam rongga mulut kita atau oral cavity tadi gitu. Nah, di dalam rongga mulut kita dianggap sebagai suatu garden gitu ya, atau taman yang di dalamnya ini terdapat berbagai macam makhluk hidup gitu ya, atau mikroorganisme. Ini bisa bakteri, bisa juga fungi, bisa juga virus, protozoa dan lain-lain gitu ya, termasuk golongan-golongan mikroorganisme. Nah, kesemuanya ini disebut sebagai sebenarnya oral microbiome. Oral microbiome ini sebenarnya kalau teman-teman sejawat sekalian mencari gitu ya, apa sih sebenarnya mikrobiom itu biasanya lebih penelitian-penelitiannya itu banyak ke mikrobiom di dalam GI tract atau di dalam saluran pencernaan. Karena biodiversity dari mikrobiom di dalam saluran pencernaan itu sangatlah banyak gitu ya. Bisa dibilang itu adalah biodiversity nomor 1 di tubuh kita gitu ya, sebagai keberagaman daripada mikroorganisme. Yang kedua adalah sebenarnya oral microbiome. Jadi rongga mulut kita ini nomor 2 terbanyak biodiversity microbiome-nya setelah GI tract atau saluran pencernaan. Nah, selanjutnya apa sih sebenarnya oral microbiome, atau disebut juga sebenarnya oral microflora, oral microbiota, oral microbiome gitu ya. Nah, ini adalah sebenarnya bisa dibilang suatu komunitas gitu ya, komunitas karena kita hidup ini di tubuh kita yang alhamdulillah sekarang kita sehat gitu ya, teman-teman sekalian, itu merupakan kolaborasi sebenarnya. Jadi suatu komunitas kolaborasi antara tubuh kita, sistem imun kita dengan mikroba di dalam tubuh kita gitu. Jadi sebenarnya bukan hanya kita yang menjadi peran kita ini menjadi sehat gitu, tapi di sini juga ada peran-peran mikrobiom kita di dalam tubuh kita yang menjadi kita sekarang berjalan seperti sekarang gitu ya, sehat. Nah, sebenarnya ada pertanyaan, back dulu ya. Ada pertanyaan seperti ini, tapi sebenarnya mikroba itu atau bakteri atau mikroorganisme yang di dalam mulut kita ini berbahaya nggak sih bagi kita gitu?
gitu sebenarnya. Ini pertanyaan yang sering muncul gitu, biasanya dari pasien-pasien gitu kan. Nah, di sini kalau bisa dibilang ya teman-teman sekalian, mikrob itu atau mikroorganisme itu tidak bisa dilepaskan dari kehidupan kita. Kita nggak mungkin memisahkan antara mikroba atau makhluk kecil itu ya dengan kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Mulai dari kita punya handphone, mungkin di handphone kita, di tempat minum kita, di luar tempat minum maupun di dalam air minumnya gitu ya, meskipun tertutup. Setelah kita di tangan kita, meskipun kita sebelum dan setelah mencuci tangan itu pasti ada mikroba gitu ya. Tidak bisa dipungkiri. Apalagi di dalam rongga mulut kita gitu ya. Dan sekarang saya ingin bertanya sebenarnya, kalau nanti teman-teman boleh jawab ya. Maksudnya ada nggak sih momen di mana kita ini benar-benar steril dari mikroba? Ada yang tahu? Silahkan untuk open ya atau raise hand dulu mungkin. Ada yang tahu nggak di mana momen kita tuh benar-benar sebagai manusia ini steril gitu? Ada yang tahu, teman-teman? Mungkin nanti tambahan nilai post testnya kali ini. Buat PR dong kita. Hah? Buat PR nanti. Buat PR boleh deh. Buat PR ya. Tapi saya jawab aja deh gitu ya. Jadi karena webinar ini memang sulit sih untuk berinteraksi gitu ya. Kadang-kadang kita terbatas sama teknologi ini gitu ya sebenarnya. Kalau bisa dibilang ini adalah tempat yang paling steril di muka bumi gitu ya, di mana seorang manusia itu sebenarnya tidak terinfeksi sama sekali oleh bakteri. Ini pada kasus yang normal ya, pada kasus yang normal. Nah, pada saat kita di dalam perut ibu kita gitu ya, atau di dalam rahim ibu kita itu sebenarnya tidak ada mikroba sama sekali. Ya ini luar biasa. Dan kapan kita mulai terpapar? Pada saat kita keluar dari rahim saluran yang normal gitu ya, yang normal itu dari saluran rahim kita, rahim ibu kita itu mulailah berjuta-juta, mungkin bermiliar-miliar bakteri dan semua mikroorganisme itu menyelubungi tubuh kita gitu. Nah di situ kita udah mulai sebenarnya saling berinteraksi dengan mikroorganisme gitu, tidak bisa dipisahkan. Oke, selanjutnya, nah sebenarnya kalau dari definisi, kadang-kadang ada pasien gue nanya, dok ini cara ngilangin bakteri yang biar sempurna gimana sih biar kita sehat terus segala macam gitu ya, tubuhnya tidak ada virusnya, tidak ada bakterinya dan lain-lain. Nah menurut definisi sebenarnya apa itu sehat? Itu adalah suatu keseimbangan antara mungkin fisik, mental, juga kesejahteraan sosial, juga terlepasnya dari, tidak hanya terlepas dari keadaan penyakit atau kelemahan gitu ya. Tidak hanya itu, tapi kalau menurut perspektif dari para peneliti atau researcher gitu ya, perspektifnya sebenarnya keseimbangan ini adalah disebut dengan kesehatan. Jadi kalau para peneliti mungkin melihat itu secara lebih detail di tubuh kita gitu ya, ingin mencari apa sih sebenarnya spesies apa sebenarnya yang berinteraksi dengan kita pada saat kita sehat gitu ya. Dan semuanya ini ternyata pada intinya mengerucut pada suatu kata hemostasis atau keseimbangan. Nah, ini berkaitan dengan suatu teori yang dinamakan teori Holobian namanya. Ini diperkenalkan oleh satu peneliti dari Amerika, dia biologist dari Amerika, namanya Lynn Margulis. Ini bukan orang Sunda ya, Margulis ya, bukan ya. Jadi ini orang Amerika. Jadi dia ini mempunyai teori bahwa sebenarnya suatu mikrobiota yang ada di tubuh kita itu hasil dari interaksi antara host atau pejamu dengan mikroorganisme gitu ya. Jadi teori yang dulu itu menyatakan ini terpisah, tapi pada saat-saat sekarang ini kita
nyatanya gitu ya, itu saling berinteraksi sangat kuat gitu ya, meskipun ada interaksi seperti simbion gitu, mutualistik, ataupun nanti bisa menjadi juga parasitik. Ini akan kita bahas lebih lanjut nanti di slide selanjutnya, interaksi ini. Nah, interaksi-interaksi ini memang membutuhkan waktu yang panjang gitu ya, waktu yang panjang dari suatu penelitian. Apakah benar ini merupakan suatu interaksi dari suatu keseimbangan ini sehingga kita ini menjadi sehat gitu ya. Dan sampai saat ini telah dipetakan gitu ya nama-nama. Sebenarnya para biologis, mungkin para peneliti itu buat memeriksa ini, ingin mendapatkan suatu spesies gitu ya, atau nama yang baru dari suatu makhluk yang kecil ini gitu ya, entah itu virus atau bakteri dan lain-lain gitu ya. Dan mungkin dari tahun pertengahan 1600 sampai saat ini gitu ya, sampai ini telah melakukan berbagai modifikasi atau teknologi dari yang sekarang adalah yang paling baru metagenomik dan metatranskriptomik. Metagenomik itu sebenarnya ingin memeriksa suatu bakteri atau jenis dari suatu mikroba itu gitu ya. Namanya apa sih gitu, sesuai dengan urutan di DNA-nya. Sedangkan metatranskriptomik itu lebih ke arah jenisnya dan fungsinya atau ekspresi gen yang dihasilkan oleh suatu bakteri itu gitu. Pada saat misalkan keadaan seorang manusia itu sehat maupun pada saat terjadi keadaan penyakit gitu. Jadi apa sih yang terekspresi itu lebih ke namanya pemeriksaannya menggunakan metatranskriptomik gitu ya. Nah, ada yang disebut sebagai Human Oral Microbiome Database. Jadi ada database atau data gitu, data besar. Ini sebenarnya mengklasifikasikan gitu ya jenis mikrobiom yang ada di rongga mulut kita gitu ya. Jadi spesifik ke rongga mulut, namanya HOMD. Nah, data-data ini diambil dari berbagai macam sampel, dari mungkin yang sehat, juga yang ada karies giginya, mungkin ada infeksi periapikelnya, ada infeksi periodontalnya, juga dari rongga mulut yang ada sampai kanker. Nah, data ini sebenarnya melihat ternyata sampai saat ini tuh sebenarnya ada 700 jenis prokariot ya. Prokariot itu suatu makhluk bersel tunggal ya, seperti bakteri dan lain. Nah, ini dibikinlah suatu data. Kalau teman-teman sekalian bisa lihat di sini, ada yang tahu ini apa? Nah, ini yang kedua, saya nggak bisa berinteraksi kecuali dengan moderator ya, Dr. Andi. Mungkin saya Dr. Andi aja kali. Ini kalau bisa dilihat teman-teman sekalian, lihat gambar ini tuh analoginya apa sih sebenarnya? Analoginya mungkin ada yang mikir ini adalah suatu yang tertanam di dalam dadanya si Iron Man gitu ya. Kayak powernya gitu di situ. Bukan ya, tapi ini lebih ke arah rangkaian suatu pohon besar atau filogenetik dari suatu jenis-jenis prokariot ya, atau bakteri atau mikroba dan lain-lain. Nah, seperti kita ketahui tadi bahwa sebenarnya terdapat kurang lebih ada 700 ya prokariot spesies di rongga mulut kita. 700 spesies, bayangkan. Satu spesies itu ada berapa juta gitu ya. Ini itu baru satu spesies, ini ada 700-nya gitu kan. Sangat luar biasa biodiversity-nya. Dan menurut penelitian ini, itu sekitar mungkin 50% itu telah ditentukan namanya. Dan sekitar 13% itu belum dinamakan, tapi sudah bisa dikultur gitu ya, di dalam suatu media. Dan diketahui ada juga sekitar 26% itu diketahui sebagai filotype yang belum dikultur, yang belum bisa dapat dikultur. Berarti masih banyak ya, jika teman-teman sekalian punya penasaran gitu ya dengan jenis bakteri yang baru gitu, mungkin ingin dinamakan
bisa aja dinamakan oleh teman-teman sekalian namanya sendiri gitu ya, karena ini nama ini bisa saja dinamakan sesuai dengan penemunya gitu ya. Nah, sebenarnya ini para mikrobiologis, biologis itu mencari nama-nama ini tuh untuk apa sih sebenarnya? Buat apa sih? Gitu. Capek-capek gitu ya. Mengkultur juga mengetahui jenis yang baru gitu untuk menamakan dan lain-lain untuk apa sebenarnya? Nah, sebenarnya jawabannya mungkin ya yang ada di depan teman-teman sekalian gini. Saya punya 2 gambar gitu ya. Yang gambar mungkin para kaum Hawa lebih memilih yang gambar kiri ya, kiri layar ya. Gitu ya. Karena mungkin ini kayak Dokter Andi gitu ya, good looking gitu ya, bagus gitu, tersenyum. Dan yang gambar di kanan ini agak menyeramkan gitu. Nah, dari gambar ini saya ingin bikin analogi bahwa sebenarnya apa yang dilakukan oleh para biologis atau peneliti itu adalah sebenarnya untuk mencari ini sih sebenarnya. Kalau bahasa zaman now itu mungkin dibilangnya toxic friend gitu ya, atau teman yang bawa ke arah keburukan. Dan yang satu lagi mungkin teman yang selalu membuat kita nyaman, membuat kita berpikir selalu positif gitu ya. Nah, ini ada 2 teman kriteria seperti ini. Begitu pula pun sebenarnya dengan database tadi gitu ya. Database tadi sebenarnya untuk mengetahui sebenarnya apa sih yang bermanfaat untuk tubuh kita gitu, atau mikrobiom yang bermanfaat untuk tubuh kita, dan mana yang tidak bermanfaat atau yang merugikan untuk tubuh kita sebenarnya gitu. Begitu pula dengan penelitian-penelitian dan mencari suatu bukan hanya mikrobiom tapi juga jenis tanaman dan lain-lain gitu ya. Ada spesies, ada genus, ada spesies. Nah, spesies itu ingin mencari mana sih tanaman yang beracun gitu ya, atau tanaman yang bermanfaat. Nah, itu sebenarnya fungsinya untuk itu. Jadi kita memetakan mana yang bermanfaat untuk manusia, mana yang tidak gitu ya. Kenapa kita capek-capek mencari nama itu sebenarnya. Nah, mungkin ini ada foto Bapak Presiden kita, yaitu Presiden Jokowi ya, pernah bilang waktu itu, saya ingat awal-awal pandemik, beliau pernah bilang orang-orang tuh harus ya berdamai dengan coronavirus gitu ya. Pada saat mungkin orang-orang yang apa sih berdamai itu maksudnya? Saya juga mikir apa mungkin berdamai dengan coronavirus ini dianggap sebagai suatu mikroba juga sebenarnya, mikroorganisme. Pernyataan Bapak Jokowi ini sebenarnya ada benarnya. Kenapa? Ya berkaitan dengan tadi, dengan microbiome ini. Jadi sebenarnya kita hidup ini semua tuh interaksi antara mikroba atau mikroorganisme, mulai dari ujung kepala gitu ya, sampai ujung kaki. Itu semua punya mekanisme yang saling terkait ya, menyeimbangkan, mensupres atau menekan suatu bakteri patogen sehingga dia tidak tumbuh lebih banyak. Nah, ini adalah ini saya tidak akan bahas satu-satu, mungkin agak sedikit mungkin takutnya membosankan. Intinya adalah dari jurnal ini oral microbiome itu sebenarnya berperan dalam homeostasis ya, atau keseimbangan tubuh, juga untuk mencegah penyakit ya yang akan timbul, dan juga melindungi rongga mulut kita dari berbagai macam antigen yang masuk gitu ya. Jadi kurang lebih ini ada 9 dan mungkin bisa lebih banyak lagi gitu ya fungsi dari microbiome ini gitu ya. Jadi sangatlah penting, fungsinya sangat banyak. Nah, kalau dilihat dari microbiome ini sebenarnya itu ada simbiotik. Simbiotik itu kayak hubungan interaksi antar semua makhluk hidup yang berbeda jenis ya. Dan komensal itu ada yang satu menguntungkan dan yang lainnya tidak dirugikan gitu, komensal, interaksi komensal. Dan yang satu lagi sebenarnya ada interaksi dalam mulut kita yang patogenik atau parasitik gitu ya. Jadi dapat satu mikroba yang dapat menimbulkan satu penyakit gitu ya. Nah, mikroba ini secara garis besar khususnya bakteri itu ada yang bentuknya planktonik dan biofilm. Ya, kalau kita ketahui di pelajaran semester 3
Ada yang disebut dengan biofilm gitu ya. Kenapa biofilm itu lebih resisten dan lain-lain terhadap antibakteri? Itu akan bahasannya lebih panjang lagi nanti. Nah, karena biofilm itu sebenarnya sebagai interaksi sesama bakteri yang sulit dihilangkan karena dia mempunyai lapisan exopolysaccharide atau IPS. Nah, saya akan bahas sebenarnya ke oral pathogens karena yang tadi simbiotik dan mungkin komensal itu kan tidak merugikan, tapi oral pathogen itu yang sangat tidak menguntungkan bagi kita gitu ya, khususnya di tubuh kita. Ada yang disebut dengan istilah dysbiosis gitu ya. Dysbiosis ini sebenarnya keberagaman yang ada di dalam tubuh kita itu spesiesnya atau dari urutan taksonomi itu dari berbagai macam mikrobiota itu terganggu sebenarnya. Nah, itu disebut sebagai dysbiosis. Nah, penyebabnya dysbiosis ini itu apa sih? Ini faktor-faktornya. Ya. Faktor-faktornya itu banyak banget sebenarnya. Bisa dari faktor lokal, bisa juga faktor eksternal, internal, dan lain-lain, genetik, dan lain-lain. Misalkan antibiotik, atau merokok, atau diet, gitu ya. Semua ini sebenarnya berpengaruh terhadap pola hidup kita, gitu. Kita mau sehat atau enggak. Karena bakteri pun, misalkan ada bakteri jahat yang misalkan kita makan gula nih. Waduh, enak nih gula. Itu bakteri berperan, misalkan bakteri karies, itu berperan, dia menimbulkan sinyal-sinyal ke otak kita untuk kita tuh pengen lagi makan gula gitu. Jadi sehingga tubuh kita tuh selalu ingin memberikan makan juga kepada mereka gitu. Itu interaksinya seperti itu sebenarnya. Tapi ada juga misalkan ada misalkan di sini ada yang penyebab dysbiosis, salah satunya ada salivary flow rates-nya. Nah, secara lokal, misalkan saliva, kita mau bahas saliva sedikit. Saliva itu sebenarnya punya dan GCF itu ya, gingival crevicular fluid, ini mempunyai suatu nutrisi yang dapat juga membantu pertumbuhan mikroba yang sehat juga gitu ya. Sebenarnya mikroba sehat ini jika dibandingkan dengan mikroba yang patogen itu sangat berbeda jauh gitu ya. Kurang lebih itu 99% mikrobiome yang bagus untuk tubuh kita itu sekitar 99%, sisanya itu yang patogen gitu ya, atau yang parasit atau opportunistic. Nah, kalau kita lihat dari saliva di sini sebagai faktor salah satu keseimbangan atau penyebab dari ketidakseimbangan yang akan menghasilkan dysbiosis ini, itu punya faktor mekanis maupun kimia ya. Jadi faktor mekanisnya untuk mastikasi sampai dengan sistem pencernaan kita membantu itu. Dan faktor kimianya banyak, misalkan ada enzim atau protein yang membantu untuk menyeimbangkan mikroorganisme, ada juga SIGA ya, atau secretory immunoglobulin E yang juga mempromot untuk menghilangkan atau antigen ya, atau patogenik mikroorganisme. Nah, kalau dilihat dari modelnya dysbiosis ini, sebenarnya kalau orang sehat itu mungkin ada aja gitu, ada yang ada bakteri patogen gitu ya, tapi sedikit gitu ya. Itu disupres oleh makrobiome kita yang baik-baik tadi gitu, sehingga secara kuantiti dia nggak tumbuh banyak. Tapi kalau udah secara kuantiti itu udah terganggu karena mungkin tadi diet, merokok, misalnya antibiotik, bikin resisten dan lain-lain, itu bisa aja si patogennya, bakteri patogen itu jadi tumbuh lebih banyak, dan ini kan yang disebabkan oleh adanya penyakit atau ketidakseimbangan tadi. Kalau dilihat dari jurnal ini, mungkin teman-teman sekalian, sebenarnya dari tahun 88 yang membahas tentang imbalance atau ketidakseimbangan hemostasis dari mikroflora ini udah dilakukan dari tahun 1988 sampai saat jurnal ini terbit gitu ya, 2018. Nah, kalau dari mikroflora, ketidakseimbangan ini biasanya paling banyak itu di dental caries dan sama periodontitis gitu ya. Ini penelitiannya sudah banyak sekali, juga ketidakseimbangan yang berakibat kepada penyakit oral mukosa, juga sampai hubungannya sama sistemik gitu ya, infeksi saluran pencernaan sampai ke sistem saraf pusat dan lain-lain. Nah, sebenarnya ini bukan hanya satu jurnal ya, artinya dari tahun 2012 sampai tahun 2018 yang dikeluarkan tentang jurnal mikrobiom ini itu mempunyai kesimpulan yang sama gitu ya. Jadi
oral microbiome ini mempunyai peranan yang sangat penting untuk microbial community dan juga kesehatan terhadap suatu manusia gitu. Nah ini sebenarnya kalau ada pertanyaan lagi gitu ya, bisa nggak sih si mikrobiom ini juga menyebabkan kesehatan kita yang secara sistemik gitu ya, atau kesehatan umum lainnya gitu. Kalau kita lihat di jurnal ini gitu ya, bisa, sangat bisa, karena sebenarnya penelitiannya udah banyak ya. Kalau di teman-teman sejawat sekalian, ini dari Journal Clinical Microbiology Review, ini bakteremia atau perjalanan suatu bakteri bisa ke pembuluh darah dan ke tempat-tempat organ-organ lain itu paling banyak itu memang pada kasus ekstraksi itu atau pencabutan. Nah, makanya teman-teman hati-hati. Mungkin kalau mau ekstraksi dibersihin dulu segala macam gitu ya, daerah sekitarnya, baru kita lakukan ekstraksi. Terus lihat juga apakah ada abses dan lain-lain mungkin. Dan 70% itu karena dental scaling gitu ya. Terus juga ada juga operasi gigi odontektomi gitu ya. Terus banyak lagi ya, ada endodontic treatment juga gitu ya. Dan umumnya atau paling banyak itu sebenarnya manifestasi ke daerah sistemik itu disebabkan oleh keadaan periodontitis ya. Itu bisa macam-macam, bisa ke cardiovascular disease, bisa ke pneumonia, bisa diabetes, bisa ke cancer, bisa ke sampai mungkin ini bayi dengan berat tubuh tidak normal gitu ya. Nah, kurang lebih itu sebenarnya dari kita melakukan suatu perawatan sampai kita jadinya suatu bakteremia nempel ke satu inkubasi gitu ya, infeksi pertama itu kurang lebih 1 menit doang gitu. Jadi memang sangat hati-hati jika kita ingin melakukan perawatan seperti tadi, misalkan cabutan, ada nggak riwayat orang dengan kelainan jantung dan lain-lain, itu bisa berakibat nanti mungkin endokarditis gitu ya, seperti itu. Jadi ini cukup membutuhkan waktu 1 menit. Nah, dari tabel Sokransky ini, Sokransky itu melihat dari ini sebenarnya dia ada piramid gitu ya. Piramid ini adalah dari bawah ke atas itu. Yang bawah itu sebenarnya early stage. Nah, yang atas itu udah late stage daripada si keadaan penyakit periodontal dan bakterinya gitu ya. Nah, yang paling berbahaya adalah sebenarnya kalau si bakteri yang digolongkan sebagai bakteri red complex. Ini sebenarnya dia trio sih. Ya. Ini kalau nggak ada salah satu dari mereka itu belum keadaannya belum parah gitu ya. Jadi kalau udah ada 3 bakteri red complex ini, dia itu saling bekerja sama sehingga menghasilkan suatu ya tadi biofilm juga gitu ya. Ini menghasilkan berbagai jenis penyakit yang tersebar di seluruh tubuh kita gitu ya. Apalagi dengan keadaan orang-orang yang beresiko misalkan ada komorbid dan lain-lain gitu ya. Dan mereka saling bersinergis gitu ya, si PG, Tenerife Forsythia, juga Treponema dan Ticola. Nah, ini berbagai macam jenis penyakit yang bisa ditimbulkan secara sistemik dari periodontal. Ini juga ada penelitian di Harvard ya, dia meneliti ternyata memang bisa juga ke sistem saraf pusat tadi, dari abses tadi, bisa juga menyebabkan paling fatal kematian. Ini menyebabkan tadi yang saya katakan bahwa bisa, ini paling sering ya, Viridans Streptococcus, Streptococcus grup A, ini juga bisa nempel di katup jantung gitu ya, katup jantung triscus pedalis daripada si pasien yang beresiko mempunyai lemah misalkan di bagian katupnya dan lain-lain, itu bisa, ini rentan sekali gitu ya pasien-pasien. Kita harus sangat hati-hati sehingga juga ini bisa berakibat fatal gitu ya, sampai dengan kematian. Juga misalkan ini secara tidak langsung gitu ya, bila pasien dengan keadaan rongga mulutnya tidak bagus, nanti dicabut, terus juga menghasilkan nanti dia pengen pakai gigi tiruan gitu ya, ujung-ujungnya nanti gigi tiruan juga akan menambah masalah jika dia tidak melakukan perawatan gitu ya untuk menjaga gigi tiruan tetap bersih. Itu nanti bisa juga memperparah gitu keadaan mulutnya. Bisa juga nanti kalau pasien-pasien yang udah lanjut usia, dia minum obat yang bisa membuat mulutnya kering, ya kan bermasalah dengan gigi tiruannya, dari
dari bakteri, jamur dan lain-lain gitu ya. Nah, resiko-resiko tadi sebenarnya kita tidak inginkan untuk pasien-pasien kita gitu ya. Nah, ini clinical studies. Waktunya 5 menit lagi, Dokter Cipta. Wah, cepat juga. Oke, nanti mungkin bisa dipersingkat nanti di virtual kalian nanti ya, Dok. Ini sedikit lagi sebenarnya. Nah, tadi seperti yang saya katakan bahwa sebenarnya 3 bakteri ini sebenarnya kalau kita bersihin gitu ya, di scaling route planning gitu ya, terus juga secara kimia kasih antibiotik kalau ada bengkak segala macam, antiseptik, ini sebenarnya semua sifatnya sementara gitu ya, temporary. Jadi semuanya nanti dia akan balik lagi gitu ya. Ketiga bakteri ini emang sangat suka di bagian gusi kita gitu, khususnya di bagian interdental atau bagian yang tidak terkena apa ya, nggak bersih gitu ya. Jadi bagian-bagian depan itu kadang pasien tuh oke gitu, tapi bagian-bagian interdental itu yang banyak sekali bagian bakteri-bakteri ini, 3 bakteri kompleks ini gitu ya. Jadi intinya sebenarnya bukan perawatan ini bukan hanya di dokter gigi gitu yang paling penting. Yang paling penting adalah edukasi ke pasien bagaimana caranya si 3 bakteri ini nggak ada lagi maksudnya sangat minimal di rongga mulutnya gitu ya. Caranya gimana sih? Nah, ini salah satunya, ini saya coba terlepas dari itu saya mau coba kasih satu jurnal, ternyata ini untuk menghindari resisten antibiotik. Kadang-kadang pasien itu suka minum antibiotik asal-asalan gitu ya. Indonesia kan banyak banget gitu, bisa dibeli obat gitu ya, di toko obat, di farmasi dan lain-lain, itu sangat mudah ya, beda dengan di mungkin negara-negara maju yang sangat susah untuk membeli obat gitu. Nah, ini kita bisa mungkin takutnya ada resisten antibiotik dan lain-lain. Ternyata ini ada satu penelitian yang sangat menarik menurut saya. Ternyata si acetaminophen atau bisa disebut dengan paracetamol ini dan ibuprofen sebagai obat anti nyeri dan juga antipiretik dan lain-lain ini ternyata punya efek antibakteri. Ini bisa dijadikan alternatif mungkin bahan antibiotik ya, yang punya efek samping resisten nanti. Nah, ini sedikit tentang oral health dan COVID, karena kita lagi masanya COVID gitu ya. Saya coba baca referensi gitu ya. Nah, ini karena COVID kita semua tutup ya. Poli gigi semua yang di klinik, di rumah sakit semuanya tutup. Dan apa ya? WHO mencanangkan gitu ya, di Indonesia juga itu sifatnya kalau untuk merawat pasien itu yang non aerosol, juga bersifat preventif aja, juga non surgical gitu ya. Jadi 3 perawatan ini yang diutamakan gitu ya untuk para dokter gigi sejawat-jawat sekalian untuk berpraktek tanpa ketiga hal ini gitu ya. Tanpa kedua hal ini, termasuk di preventifnya mungkin dengan teledentistry gitu ya. Ya, jadi kalau ADA ini atau American Dental Association untuk masalah preventif itu dia tuh lebih ke arah menghilangkan faktor-faktor risiko, misalkan merokok, misalkan alkohol use, misalnya kalau di sini mungkin ya bisa pakai obat kumur yang nggak ada alkoholnya mungkin, terus juga healthy diet yang low sugar gitu. Itu yang dicanangkan ya. Terus juga fluoridation, topical fluorides, dan teledentistry gitu ya. Yang lainnya sebenarnya tidak direkomendasikan pada waktu kita COVID. Nah, ini menarik nih, Dok. Saya mau share, sebenarnya saya penasaran waktu awal-awal pandemik ini kok pasien makin parah ya. Maksudnya pasien tuh bisa sangat drop-nya cepat banget gitu ya. Jadi terus sampai ventilator dan lain-lain. Nah, ternyata bakteri itu kan sebenarnya juga ada di rongga mulut kita ya, yang sangat bahaya gitu ya. Ternyata itu lebih berperan terhadap tingkat keparahan dari pasien-pasien COVID gitu ya. Nah, saya coba cari referensinya, ternyata benar gitu ya. Jadi beberapa referensi memang itu bisa ada 2 cara. Yang pertama langsung teraspirasi langsung ke jalur respiratory tract gitu ya, jalur pernafasan. Dan yang kedua bisa juga karena peradangan itu timbul karena cytokine gitu ya, yang diproduksi secara terus-menerus juga bisa membuat keadaannya, atau mungkin ya ada yang pernah dengar istilah badai sitokin gitu ya. Jadi itu dia memproduksi, tubuh itu mengekspresikan sitokin terus-menerus untuk menghalau si antigen atau virus atau bakteri dan lain-lain itu, sehingga tubuh kita tuh jadi inflamasi gitu, jadi beradang. Nah, ini menyebabkan infeksi yang memperparah di bagian paru. Nah, ini.
Dan kadang-kadang saya punya pengalaman teman saya gitu ya, yang pernah isoman atau ya isoman sih nggak ada masalah ya, yang isoman di rumah sakit atau yang dia lagi di IGD itu dia sangat susah untuk menjaga kebersihan mulutnya gitu ya. Untuk menyikat gigi aja dia susah gitu. Jadi takut nggak boleh tuh pakai di wastafel sembarangan untuk sikat gigi dan lain-lain. Itu gimana caranya dia bisa menjaga itu kalau misalkan, dan kalau intinya kalau oral hygiene-nya makin buruk gitu ya, mungkin banyak plaknya dan lain-lain, bayangkan pasien-pasien yang mungkin di ICU, siapa yang mau menyikat giginya atau menjaga kebersihan mulut pasien itu gitu. Jadi memperparah keadaan dari pasien COVID itu. Nah, ini ada 2 jurnal yang saya mau share. Ternyata benar sebenarnya dari infeksi pernafasan ya, itu sebenarnya disebabkan oleh yang disebabkan awalnya dari virus itu sebenarnya bisa bershifting gitu ya, artinya berpindah menjadi infeksi bakteri atau disebut juga bacterial superinfection. Karena dari tahun datanya di sini kalau dokter lihat sebelah kiri jurnalnya yang co-infection itu influenza pandemik pertama tahun yang disebut sebagai virus Spanyol ya. Flu Spanyol itu atau 1918 itu sekitar 5 juta orang itu meninggal gara-gara si virus ini gitu ya. Ternyata setelah diteliti itu lebih ke arah bacterial superinfection. Juga di tahun 2009 yang H1N1 influenza pandemic juga ternyata lebih ke infeksi bakteri gitu ya. Kalau di jurnal yang kanan ini ternyata bakteri itu juga meningkatkan si virus tadi, coronavirus itu meningkatkan perlekatan daripada si streptokokal ya, jadi di epitel sel dari si saluran pernafasan tadi. Nah, ini menariknya kalau dilihat buktinya apa? Buktinya kalau dilihat ini ada Zeng dan et al mengatakan bahwa dia menghitung nih jumlah granulosit ya atau sel darah putih di dalam tubuh. Itu kalau kita lihat cek lab ya kan di cek lab itu untuk lihat neutrofil dan limfosit. Kalau kita ada infeksi virus biasanya limfositnya naik ya kan. Nah, ternyata di pasien-pasien COVID ini itu limfositnya malah rendah dan neutrofilnya malah tinggi. Artinya apa? Artinya ini keadaan severe gitu ya, atau yang parah itu lebih disebabkan oleh adanya interaksi bakteri patogen, bukan karena virusnya gitu ya. Mungkin virus bagian awalnya gitu ya, tapi yang memperparah itu sebenarnya bakterinya. Jadi dengan kata lain, hal ini mungkin bisa dijadikan suatu rujukan untuk pemeriksaan lab gitu ya pasien COVID. Apakah bisa dilihat juga neutrofil dan limfositnya. Kalau misalkan neutrofilnya tinggi ya berarti mungkin udah pasti bakteri gitu. Limfositnya biasanya rendah. Nah, ini juga jurnal yang lain ya. Jadi oral hygiene sangat berperan untuk pasien-pasien COVID ya, untuk mencegah dia memakai keadaan lebih parah, misalkan ventilator dan lain-lain gitu ya. Juga sebenarnya antibiotik memiliki peranan yang lebih utama ya daripada antiviral. Gitu. Nah, gimana sih cara maintain-nya sebenarnya? Ini sebenarnya maintain-nya dokter-dokter sekalian, teman sejawat mungkin udah ngerti semua ya, dari mungkin healthy food dan lain-lain itu bisa dan misalkan ada suplemen seperti zinc gitu ya. Zinc ini memang sangat membantu. Kadang-kadang ini pasien-pasien COVID atau yang lagi isoman biasanya suka ada tuh dikasih multivitamin yang ada zinc-nya gitu ya. Sebenarnya untuk apa sih? Untuk macam-macam, untuk imun sel gitu kan, untuk antibakteri dan lain-lain. Sebenarnya zinc ini sangat bagus ya secara senyawa gitu ya. Ini sedikit lagi mungkin. Nah, ini juga peralatan yang mungkin nanti bisa diedukasi ke lewat teman-teman sekalian, misalkan lewat teledentistry atau di klinik yang masih berpraktik. Ini pasien wajib punya ini deh gitu kan. Jangan sampai tuh rongga mulutnya lagi isoman gitu atau lagi kena COVID gitu, oral hygiene-nya buruk. Itu kalau bisa jangan sampai. Nah, alat-alat ini kalau bisa digunakan. Nanti alat ini kan kita bahas di virtual selanjutnya gitu ya, skill training dari Websoden. Saya mau jelasin beberapa, sebenarnya simpel, mungkin dokter-dokter udah tahu semua tentang semua ini. Mungkin nanti saya akan kasih sedikit tentang informasi, tips-tips yang bisa dilakukan di menjaga kebersihan mulut di rumah ya, di rumah khususnya masa pandemik ini. Kurang lebih gitu. Mudah-mudahan
presentasi saya bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian, dan mungkin selanjutnya nanti yang virtual skill training bisa saya lanjutkan nanti setelah mungkin sesi yang ini. Terima kasih. Saya kembalikan ke Dr. Andi sebagai moderator. Terima kasih, Dok. Baik, Dr. Cipta, luar biasa sekali presentasinya ya. Jadi menarik juga, ternyata bakteri ini juga berperan sangat besar juga ya, terutama dalam COVID-19 ini ya belakangannya. Mungkin itu juga Dr. Cipta, kenapa pemberian antibiotik juga banyak sekali tidak boleh sembarangan ya. Jadi harus sesuai dengan instruksi dokter, karena banyak juga sekarang yang mungkin COVID-19 kena COVID tapi langsung mungkin karena dari saudaranya mungkin diberikan antibiotik, dia menganjurkan pemberian antibiotik, padahal sebenarnya kan tergantung ya. Tadi kan Dr. Cipta bilang kalau sudah ada inflamasi, mungkin ada sesak napas dan lain-lain, baru dikasihkan antibiotik yang spektrumnya luas mungkin ya. Oke, teman-teman sejawat pasti saya yakin banyak sekali yang ingin bertanya ke Dr. Cipta, tapi disimpan dulu pertanyaannya, karena setelah ini kita akan masuk ke dalam sesi virtual skill training. Nanti teman-teman sejawat bisa mengikuti virtual skill training, mungkin bisa mencobanya juga di rumah masing-masing atau di tempat praktek masing-masing. Dan kemudian nanti kalau ada yang ingin bertanya, silakan Dok, bisa langsung raise hand, atau nanti bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Tapi sebelum kita masuk ke sesi virtual skill training, kita saksikan dulu video berikut ini. Pepsodent baru, Bu. Iya, ini lebih baik. Karena melindungi seluruh gigi dan mulut. Tapi bukannya bakteri cuma ada di gigi. Bayangkan cermin ini adalah mulut kita. Kabut ini adalah bakteri. Karena gigi hanya 20% dari mulut, bakteri bisa sembunyi di bagian lainnya. Baru Pepsodent Complete A, kurangi 99% bakteri pada gigi, lidah, pipi, dan gusi. Untuk 8 manfaat yang terbukti secara ilmiah. Lindungi seluruh gigi dan mulut. Setiap senyuman begitu berarti. Baik, teman-teman sejawat, kita sudah masuk di sesi berikutnya, yaitu sesi virtual skill training. Kepada Dr. Ciptadi, apakah mau langsung dimulai sekarang? Boleh, Dr. Andi. Ini saya sebenarnya ya lanjutin dari slide yang tadi tentang sedikit tentang informasi apa yang bisa dilakukan ya, khususnya sebenarnya nanti mungkin edukasi kepada pasien-pasien gitu yang di rumah gitu ya, bisa diinfokan kira-kira ada bahan alternatif atau cara sebenarnya membersihkan biar lebih maksimal gitu ya, sebenarnya seperti apa, mungkin kita sharing aja sebenarnya, mungkin dokter-dokter juga lebih paham tentang hal ini gitu ya, tapi mungkin nanti kita bisa diskusi selanjutnya. Mungkin mohon izin Dr. Cipta, nanti kalau ada kepada teman-teman sejawat juga, jika ada yang ingin bertanya bisa langsung raise hand ataupun menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Walaupun nanti setelah ini kita ada lagi sesi Q&A ya, Dr. Cipta ya. Jadi mungkin nanti sedikit saya potong-potong kalau sambil jalan, kalau ada yang pertanyaannya mungkin berhubungan dengan topik dari virtual skill training yang disampaikan. Boleh Dok, silakan. Jadi saya lanjut dulu nih ya, berarti Dok Andi ya. Ya, silakan Dr. Cipta. Oke, terima kasih. Ya, berikutnya sebentar ya, saya share screen dulu. Oke, sudah terlihat ya Dr. Andi ya? Ya, sudah Dr. Cipta. Tinggal saya sebentar. Saya play dulu. Ya, teman-teman sejawat mungkin di virtual training sebelumnya mungkin lebih ke arah klinis gitu ya, gimana sih cara nambel, cara misalkan membuat gigi tiruan dan lain-lain gitu ya. Cuman ya, di sesi yang ini mungkin saya mencoba untuk sharing aja, dan mungkin memang pasti dokter-dokter sekalian udah paham banget tentang bagaimana sih sebenarnya cara merawat kesehatan gigi kita yang di rumah gitu ya, bukan di dentist gitu ya. Nah, berikutnya ini saya coba untuk yang pertama sebenarnya cara pemilihan sikat gigi ini kan. Kadang-kadang kita bingung nih. Saya juga sebenarnya yang mana sih yang bagus gitu ya, sikat gigi itu ada yang manual, ada yang sonic ya, ada yang
ada yang sekarang pakai ion lagi gitu kan, ion toothbrush gitu ya. Dari Sei ini dari teknologi dari Jepang gitu ya. Selanjutnya juga ada interdental toothbrush gitu ya. Mungkin pasti udah tahu teman-teman sekalian. Ada yang sulka brush gitu, yang dia bentuknya agak segitiga gitu di ujungnya. Yang ini juga sebenarnya bisa diganti gitu ya ujungnya dengan handle-nya terpisah. Dan juga ada ecological toothbrush gitu ya. Ini dan terakhir VY toothbrush. Ini kayak dia dimasukin gitu ya, kayak plat buat kita bleaching gitu ya, kayak tray bleaching sebenarnya. Nah, dari semua ini sebenarnya mana sih yang paling efektif gitu? Kalau saya coba sedikit untuk bahas, ini ada beberapa jurnal gitu, kadang-kadang dia melihat dari mana sih yang paling baik di antara semuanya gitu. Ada juga misalkan nih, ada bukan jurnal ya, ini dari salah satu sumber di media gitu ya. Dia coba untuk Sonicare sama V-White bagusan mana sih gitu. Ternyata V-White ini kan sebenarnya teknologinya mungkin canggih gitu ya, tapi sebenarnya kalau dilihat dari hasilnya dalam menghilangkan plak itu justru dia nggak terlalu bagus gitu. Jadi lebih ke Sonic gitu ya kan, Sonicare, atau bisa dibilang Sonicare itu yang electric toothbrush gitu ya, yang banyak di pasaran sebenarnya, dia pakai gitaran. Nah terus lagi juga ada misalkan ada Ionic yang tadi saya bilang gitu, misalkan bagusan mana sih Sonic toothbrush sama Ionic gitu. Nah ini bedanya ya, kalau yang Sonic itu kenapa namanya Sonic, karena dia kurang lebih menggerakkan kurang lebih 31.000 gerakan per menit, jadi dia kayak bergerak gitu. Kalau yang Ion ini sebenarnya dia juga mirip-mirip si Sonic, cuman ini ditambah adanya ion yang menurut penelitian itu dapat mengurangi pelekatan plak dan lain-lain lah gitu. Jadi intinya akan lebih efektif dalam membersihkan plak gitu ya. Nah, selanjutnya ini ada jurnalnya juga ternyata. Tapi kalau dari jurnal ini ternyata si ion ini juga nggak bagus, ya nggak berbeda jauh sih sebenarnya. Jadi Sonic toothbrush itu malah dibilang ini lebih efektif dibandingkan Ionic toothbrush gitu. Jadi ya buat apa mahal-mahal sebenarnya gitu kadang-kadang. Kita kan kadang-kadang cari ini, wah ini mahal nih, bagus nih, nggak selalu seperti itu gitu. Jadi memang kita harus cari lagi referensinya. Ternyata tapi sebenarnya kalau untuk dibandingkan yang manual sama yang mungkin yang Sonic gitu ya, Sonic toothbrush atau yang electric toothbrush ini, sebenarnya kalau dari segi efektif mungkin efektif, karena kadang-kadang kita sikat gigi itu nggak ya pasien khususnya gitu. Kadang-kadang kita aja sebagai dokter gigi kadang-kadang nyikatnya males-malesan gitu. Kadang mungkin cuma 20 detik, 15 detik gitu kan, karena buru-buru dan lain hal gitu. Kadang-kadang kita nggak bersih. Tapi kalau elektrik mungkin bisa dimaksimalkan meskipun kita nggak bagus cara ininya, tapi dia akan lebih otomatis gitu kan karena pakai mesin dan lebih cepat biasanya. Nah kalau selanjutnya mungkin nah ini saya mungkin cara sikat gigi, mungkin dokter-dokter pasti udah tahu cara bas dan lain-lain ya, sampai dengan mungkin modifikasinya gitu ya. Saya tidak akan bahas lagi di sini, dan saya coba untuk kadang-kadang ada pertanyaan nih dari pasien gitu. Sebenarnya bagaimana sih cara, misalkan pasien-pasien tuh banyak sekali sebenarnya yang gusinya resesi kan, entah itu resesinya satu tempat ya, satu lokasi, ataupun general gitu, artinya semuanya resesi. Itu banyak banget gitu kita jumpai sebenarnya di praktek kita, gusi resesi ini. Nah sebenarnya kadang-kadang kita lupa untuk ngasih tahu yang simpel ini, gimana sih sebenarnya cara nyikat gigi pada gusi yang resesi gitu, pada pasien-pasien yang resesi. Saya punya jurnal lagi, jadi kenapa nih penting gitu kan? Karena resesi ini yang tadi saya bilang prevalensinya tinggi gitu ya. Prevalensinya ini dari jurnal ini 80% pada usia pasien tuh 65 tahun tuh sekitar 88% tuh pasien tuh resesi gitu. Luar biasa gitu. Jadi dengan meningkatnya usia, entah juga yang muda-muda sebenarnya juga banyak yang resesi gusi gitu. Nah, ini sangatlah banyak gitu ya. Jadi kita harus mengedukasi juga, mudah-mudahan ini sangat mudah-mudahan membantu teman-teman sekalian untuk mengedukasi pasien cara menyikat gigi yang menggunakan dengan resesi. Silakan diikuti. Nah, ini gunakan, kadang-kadang jangan keras-keras kayak gini. Tapi gerakannya itu dari gusi digital ke arah koronal. Dari
dari gigi fal bagian dalamnya juga. Terus ingat juga pelan-pelan aja. Kalau dilihat video ini itu dari gigi fal ke koronal, ya. Jadi kalau dari video ini tadi teman-teman mungkin udah lihat, biasanya tetap tuh caranya sama. Biasanya udah pasien resesi sama, misalkan diputar-putar atau dimaju mundur. Itu jangan, itu akan memperparah resesi gigi falnya. Tapi kalau bisa dari gusi kayak dimasas gitu ke bagian koronal gitu ya, bagian dalamnya juga gitu. Oke, selanjutnya mungkin saya mau bahas tentang, nah ini ada yang tahu ini apa? Mungkin ibu-ibu lebih tahu nih kayaknya. Dokter Andi tahu nggak ini apa, Dok? Ini yang buat pewarna makanan ini, Dokter Cipta. Wah, Dokter Andi suka di dapur, berarti ini luar biasa. Soalnya ada tulisannya di botolnya. Mas, sesi ini saya tutup sebenarnya. Oke, ini saya buka deh, bener. Ternyata pewarna makanan. Ini Dokter Andi dapat ini nanti dari Pepsodent ya, bingkisan. Ini merek kupu-kupu ya, jadi ya banyak sekali. Sebenarnya untuk apa sih gitu? Pewarna makanan ini itu sebenarnya bisa jadi bahan alternatif, Dok. Jadi untuk, nah ini untuk kontrol plak ya. Jadi kontrol plak ini sebenarnya kalau kita tidak bisa adekuat dalam secara mekanis, itu harus dibantu dengan secara kimia gitu ya. Jadi ada indikatornya. Biasanya kita gunakan si disclosing solution gitu kan. Ada yang tablet maupun ada yang cairan gitu ya. Kalau tablet itu biasanya dikunyah 30 detik, nanti dikulum-kulum ternyata giginya udah berwarna semua gitu. Itu lebih simpel menurut saya dibandingkan harus dioles-oles lagi. Tapi kalau misalkan kita nggak ada, biasanya kan pasien-pasien kita tuh jarang banget tuh tahu disclosing solution buat apa sih gitu kan, nggak penting. Nah, bisa aja pakai pewarna makanan ternyata. Ini saya dapat referensi Dokter Firmala ya, Dokter Mas Jawad yang SPKGA itu. Dia mempraktekkan di rumahnya di anaknya gitu ya. Ini sangat menarik, saya bikin videonya seperti ini. Jadi kalau mau dicoba anak-anaknya di rumah yang masih belum motoriknya bagus, ini bisa pakai ini. Kalau nggak ada disclosing solution gitu ya. Nah itu dioleskan aja. Mungkin bisa pakai microbrush atau mungkin brush biasa juga boleh. Ya, tunggu 30 detik gitu ya. Lalu kumur ya, jangan lupa kumur. Nanti akan kelihatan tuh sama kayak disclosing ya, tinggal nanti mungkin anaknya yang masih kecil gitu ya, mau masih belajar menyikat gigi, bisa pakai pewarna makanan nih. Kalau lagi nggak ada disclosingnya, lagi pula takutnya kan ternyata udah expired dan lain-lain, itu bisa pakai pewarna makanan gitu. Nah, itu sangat efektif sekali. Jadi nanti mungkin anaknya bisa dikasih tahu tuh, oh coba sikatnya itu masih ada warnanya tuh, itu yang ada warnanya sampai bersih ya gitu. Mungkin itu bisa dijadikan sarana edukasi juga pada anak-anak ya, dengan menggunakan pewarna makanan yang bisa dibilang satu botolnya cuma Rp5.000 gitu. Mungkin ada yang Rp4.000 ya di Tokopedia dan lain-lain gitu. Ini sangat murah gitu. Dan yang selanjutnya saya mau coba share tentang apakah sebenarnya menyikat gigi saja atau kontrol plak tadi cukup gitu. Ternyata ya nggak cukup gitu ya. Jadi yang tadi kita udah bahas di sebelum-sebelumnya itu memang 3 bakteri tadi, red complex tadi itu yang sangat berbahaya bagi rongga mulut kita ya, khususnya gusi berdarah dan lain-lain, dan beresiko nanti menjadi bakteremia tadi gitu ya. Nah, ini flossing ini ternyata sangatlah penting gitu ya. Selain sikat gigi ya. Jadi flossing ini itu sebenarnya wajib. Jadi ini wajib ya. Selain tadi brushing gitu ya. Nah, flossing ini sebenarnya juga banyak banget ininya, jenisnya gitu ya. Mungkin ada yang string floss, ada yang packer ya kayak gini. Sebenarnya yang nomor 2 ini paling banyak dijumpai di toko farmasi gitu ya. Dan sebenarnya itu agak sulit untuk gigi belakang sebenarnya, untuk gigi molar gitu, premolar itu susah. Nah, kalau yang nomor 3 ini dokter bisa beli, ini namanya YC dia bentuknya kayak huruf Y. Jadi dia sama juga plekker juga ditekan. Tapi hati-hati ya, kadang-kadang ini yang 2 dan 3 ini kita nggak bisa kontrol tekanannya gitu. Kalau yang string floss itu kita bisa kontrol biar nggak di snap ke bawah terlalu kencang gitu. Itu
bisa menimbulkan cedera pada gusi. Nanti kita lihat videonya yang bagaimana cara sebenarnya menggunakan dental floss yang baik gimana. Dan yang keempat dan kelima ini sangat efektif sekali sebenarnya. Mungkin kalau dokter-dokter pernah lihat, ini sebenarnya dia dari rubber gitu. Dia namanya soft pick. Ini sangat efektif banget membersihkan si bagian interdental kita, ya. Bagian sulcus itu kadang-kadang nggak akan bisa kena pakai brush gitu ya, atau sikat. Dan soft pick ini sangat efektif. Ini highly recommended banget sama periodontis. Kadang-kadang emang harus nanti mungkin ada videonya juga masing-masingnya, nanti kita lihat ya sebentar. Nah, yang selanjutnya mungkin bagian yang paling penting juga, kalau dokter punya ya investasi lebih untuk menggunakan ini, silakan dibeli, Dok. Ini sangat, khususnya orang-orang yang biasanya pasien dengan pakai brace gitu ya, atau kawat gigi ini, water flosser ini sangat bermanfaat untuk menghilangkan. Kadang-kadang kita udah sikat gigi pakai water flosser ini, pasti ada sisa makanan juga gitu yang masih belum kita jangkau oleh sikat gitu ya. Ini water flosser ini sangat, kalau punya ini bisa diinvestasikan untuk menjaga kebersihan mulut kita dengan water flosser. Nah, ini interdental toothbrush ya, tadi saya masih bahas interdental, jadi mungkin ini singkat aja. The reason that we need to brush in between the teeth with interproximal or interdental brushes is to get the plaque that the toothbrush cannot get. If we don't, we can get cavities between the teeth, and we'll also get gum disease on that gum crest that lies between the teeth. This area, if it's neglected or not brushed, is a major cause of gum disease. And as I've shown in this model, gum disease will eat away the bony support for the teeth, between the teeth, and these large triangular spaces do need cleaning. The electric brush cannot go through these gaps. Otherwise, as I showed previously, the teeth can get lost with bone loss and gum disease. So how do we use TPs? TP is a makeup interproximal brush. There are many others. This just happens to be the one I like. It has bristles on it, and it's very good for cleaning in all the gaps. And it cleans the bulk of the bacteria out. It can't be used instead of floss. It has to be used as well as floss, because literally it just cleans that triangle out, not where the teeth touch each other. And if you clean that area really well, you shouldn't get receding gums. First of all, you dip the little brush in toothpaste. Once for the whole upper arch, you do the whole upper teeth. And when you've done all the upper teeth, you dip it in again and do the lowers. That will not only clean in between the teeth, but put a little bit of toothpaste between the teeth, which will help keep them nice and healthy. The important thing with TPs and interproximal cleaning is that's the first job that has to be done. You have to TP first, then floss, then electric brush. With the TPs, if you have a mouth like this one we have here, with beautiful healthy gums that are pink and not bleeding, it would be assumed that this doesn't need much cleaning, but this is why it's beautiful and pink and healthy. The TP brush is a small interproximal brush which will go between the teeth and will clean really efficiently all the bulk of the bacteria in that small triangle. We carry on round doing every single gap. This is the smallest one they make, and how I find really successful is if it's tight like this one, is to wiggle it a bit and then it just slides through. A few brushes backwards and forwards. And do you remember that when we talked in the previous, when I showed you on the model, we dip it in a bit of toothpaste first, so you actually get some toothpaste between. When we're doing further back, it's sometimes an idea to bend the brush. You can bend the brush about that angle. If you see that angle, so that if you're going for the very back teeth up here, you can easily get between them without the lips being in the way. If it's too straight, it's too hard to get the angle right.
So a small bend of approximately that angle will make all the difference. When you've TP'd all the gaps, you do all this top and bottom teeth, then it's time to get flossing. Oke, kurang lebih seperti itu. Jadi ada interdental brush juga yang menurut saya sangat penting ya, karena ini biasanya kalau mau melakukan ini biasanya malam-malam gitu sebelum tidur ya, karena waktunya paling banyak waktu kita tuh sebelum tidur gitu ya. Kita sikat dengan apa namanya, atau pasien diedukasi dengan sikat interdental juga gitu, selain menyikat dengan sikat gigi biasa tadi. Selanjutnya mungkin ini tadi soft fix ya. Saya mau sedikit kasih videonya. Ini dia nggak gampang rusak sebenarnya ya. Jadi lebih aman, nggak usah takut nanti patah waktu menyikat di bagian ya, interdental ini gitu ya. Dia lebih dan nggak merusak gusi. Dan ini sangat bagus untuk membersihkan daerah interdental. Mungkin dokter-dokter bisa cari emang jarang banget nih di farmasi bisa saya dapatnya biasanya di ini ya apa namanya tuh di Tokopedia dan Shopee dan lain-lain. Nah sebenarnya ini setelah kita brushing gitu ya, kita baru floss. Floss itu sebenarnya caranya gimana sih? Ini saya mau nunjukin yang menggunakan jenis yang tali ya. Long piece of floss. You want to use a short piece because you can control it much better. Short piece between thumb and index finger, or 2 thumbs, typically. And you take that floss and you put it carefully between the teeth, kind of like that, and you work it down between the teeth. Don't snap it down. Don't let it snap down. Just this tooth is a loose tooth, by the way, as you can see it moving. You move it along the side of the tooth, and you kind of polish the side of the tooth up and down like that. Then you wrap it around the tooth adjacent to it, and you polish that up and down. Go 5 or 6 times up and down the side of each tooth, and go to the next area, and basically do the same thing. And by the way, when you are flossing, that gum tissue between the teeth is called the papilla. Well, you don't want to irritate the papilla. Go up and down the side of one tooth and bring it up over the papilla to the other tooth, so you're not rubbing it across that tender tissue between the teeth and irritating it. And then move the floss along so you're not using the same contaminated, worn piece of floss in each area. Some areas where the teeth are really kind of far apart, you can actually use yarn. You want to use something that will fill that space and clean it out thoroughly. But generally, dental floss or dental tape will do the job. So you've got a small piece that you can control, and then with that controlled piece, 5 or 6 times, down to the gum line and slightly under the gum line. But don't snap it, don't push it down any further than it'll go comfortably to clean the plaque and the bacteria and the material out from around between and the sides of those teeth. So cleaning between the teeth is really, really important. Oke, ini sangat penting ya untuk jadi tadi kita udah lihat videonya juga, jadi memang harus sesuai dengan instruksi ya. Memang kalau untuk mengontrol si dental floss-nya supaya dia lebih bisa kita kontrol itu memang harus jaraknya itu nggak boleh terlalu panjang. Artinya kita bisa pakai jempol kita untuk mengontrol misalnya bagian atas atau bagian tunjuk kita untuk kita tekan ke bawah gitu. Kalau menggunakan dental floss yang tanpa handle. Kurang lebih itu. Bleeding gums ini juga banyak banget ada keluhan dari pasien. Pasti, dok, kenapa sih saya berdarah padahal nggak ada ininya, karang gigi dan lain-lain. Semua keadaan gusi yang berdarah itu nggak normal gitu ya. Jadi memang pasti ada sesuatu yang membuat gusi itu luka gitu. Jadi ini bukan keadaan yang normal. Jadi biasanya dari data penelitian lagi ya 40,6% itu memang dari 1.000 pasien ini mengalami gusi berdarah gitu ya. Nah, ini ada langkah-langkah yang bisa kita lakukan. Nah, jadi ntar saya kasih tips juga gimana sih cara mengatasi gusi berdarah. Misalkan yang di rumah ini nggak ada
alat-alat atau misalkan bahan-bahan yang ada di sini. Misalkan yang pertama udah pasti, yang pertama itu harus brushing dan flossing dulu, ya, menghilangkan suatu plak-plak yang ada di situ, yang ada di gigi kita. Juga stres juga berpengaruh, ya. Terus juga vitamin C dan K juga penting. Coba untuk mengurangi makanan yang manis-manis, karena ya bakteri itu makanannya yang manis-manis gitu, ya. Terus juga bisa dengan ini saya ada video tentang bagaimana cara menggunakan larutan garam, ya, bukan larutan garam dan baking soda yang dicampur. Nanti saya coba tampilkan di sini. Juga bisa kumur dengan hydrogen peroxide dengan perbandingan 1:1 60 mili. Oke, ini saya coba. Oke, kurang lebih seperti itu, simple, gampang. Jadi kalau mungkin pasien-pasien yang saat ini susah untuk ke ke dokter gigi gitu, ya, misalkan teledentistry juga agak takut untuk keluar rumah, bisa pakai, kalau gusi berdarah penanganannya bisa seperti ini tadi. Bisa mudah-mudahan ada alat-alatnya dan bahannya ada di rumah semua, ya. Dan bisa berkonsultasi sebenarnya lebih lanjut di teledentistry tadi. Selanjutnya mungkin ya cukup sekian dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berikan ke Dr. Andi. Silakan, Dok. Ya, terima kasih Dr. Cipta. Ya, sangat membantu sekali, ya, terutama kita ini sekarang memang lagi di rumah aja, ya, lagi PPKM mikro darurat. Jadi untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut nih di rumah sangat penting sekali, ya. Apalagi mungkin tadi juga disampaikan Dr. Cipta cara penggunaan dental floss yang benar seperti apa. Karena terus terang nih banyak juga pasien-pasien saya cara penggunaan dental floss tuh belum tahu sih seperti apa sih sebenarnya cara pemakaian yang benar seperti apa, yang teratur tuh, yang benar-benar bisa membersihkan seperti apa tuh banyak yang belum tahu juga. Dan kepada teman-teman sejawat, ini sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk di kolom chat. Tapi sebelum kita masuk ke sesi Q&A, kita saksikan dulu video berikut ini. Episode baru, Bu. Iya, ini lebih baik. Karena melindungi seluruh gigi dan mulut. Tapi bukannya bakteri cuma ada di gigi. Bayangkan cermin ini adalah mulut kita. Rambut ini adalah bakteri. Karena gigi hanya 20% dari mulut, bakteri bisa sembunyi di bagian lainnya. Baru Pepsodent Complete A, kurangi 99% bakteri pada gigi, lidah, pipi, dan gusi. Untuk 8 manfaat yang terbukti secara ilmiah. Lindungi seluruh gigi dan mulut. Setiap senyuman begitu berarti. Oke, teman-teman sejawat, kita sudah masuk di sesi tanya-jawab. Saya ingatkan sekali lagi, untuk teman-teman yang ingin bertanya langsung ke Dr. Ciptadi, mumpung pakarnya lagi ada nih hari ini, jadi kalau ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung bertanya dengan menggunakan fitur raise hand. Nah, sementara menunggu yang ingin bertanya langsung, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ke kolom chat. Izin saya bacakan ya, Dr. Ciptadi. Ya, silakan, Dr. Andi. Oke. Ya, kita tunggu pertanyaan pertama dari Dr. Sutanti dari PDGI Surabaya nih, Dok. Wah, gimana nih kabarnya Surabaya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya, Dok. Assalamualaikum, Dr. Cipta. Sebaiknya waktu menggosok gigi yang terbaik itu kapan? Nah, ini pertanyaannya mungkin saya tambahkan ya, Dr. Cipta ya. Jadi mungkin kalau dari kita lihat pertanyaannya mungkin dari segi pasien ya. Jadi banyak juga yang bertanya mungkin seperti ini. Dok, kalau misalkan sikat giginya lebih dari 2 kali sehari, ini kan kita tahu nih sikat gigi biasanya 2 kali sehari. 2 kali, misalkan saya sampai 7 kali. Sama nggak sih efektifnya dengan hanya 2 kali sehari? Mungkin
Seperti itu Dr. Cipta, silakan. Iya, terima kasih. Waalaikumsalam, Dr. Sutanti di Surabaya, di PDG Surabaya. Mungkin teman-teman sejawat sekalian mungkin udah ya ini udah standar ya, kadang-kadang 2 kali sehari gitu ya kalau kita lagi penyuluhan atau apa gitu ya ke anak-anak atau apa, sikat 2 kali sehari sehabis makan pagi gitu sama sebelum tidur gitu. Cuman kadang-kadang yang tadi disebutkan Dr. Andi mungkin ada misalkan ada 3 kali atau 5 kali gitu ya. Boleh nggak? Sebenarnya ya kadang-kadang di kandungan kita harus lihat lagi sebenarnya fungsinya untuk membersihkan gigi kita tuh seberapa ini sih kotornya gigi kita gitu. Misalkan emang kalau habis makan ya pasti dibersihin. Tapi kalau misalkan kita pakai berarti kan odolnya juga otomatis dosisnya juga makin tinggi gitu ya, makin sering. Dan kadang-kadang kalau saya amati itu di pasta gigi juga ada beberapa memang kandungan-kandungan yang ya mungkin ada juga yang yang mungkin sifat abrasiveness gitu ya. Jadi semakin kita sering pakai itu gitu ya, itu akan mengabrasif gigi kita gitu ya. Semakin sering kita menggosok itu kadang-kadang kita semua udah pasti pakai odol gitu kan. Itu pasti ada kandungan abrasiveness. Tapi ya itu dia, makanya sebenarnya sih cukup 2 kali aja. Kadang berlebihan juga sebenarnya nggak bagus gitu kan. Kadang yang harusnya yang sesuai dengan anjuran aja. Kadang-kadang ya malam itu memang lebih diutamakan sih gitu ya. Jadi kadang-kadang juga bukan hanya brushing aja, tapi memang tadi yang paling penting adalah brushingnya di bagian interdental itu yang paling utama sebenarnya, karena yang tadi saya concernnya ke si bakteri rat kompleks itu yang memang dia lokasinya itu memang di bagian subgingival gitu ya. Jadi artinya bagian subgingival harusnya lebih krusial kita bersihkan dibandingin yang bagian ini, karena self cleansing itu bisa didapati oleh berbagai anatomi kita, misalnya pipi, lidah dan lain-lain di bagian frontal gigi. Tapi di bagian interdental, bagian-bagian yang tersembunyi itu memang punya perhatian khusus gitu ya, untuk kita bersihkan secara lebih lebih cermat lagi. Kurang lebih itu Dok. Mudah-mudahan bisa sharing yang bisa ini bermanfaat. Terima kasih Dr. Cipta atas jawabannya. Mudah-mudahan terjawab ya pertanyaannya Dr. Sutanti dari PDGI Surabaya. Dan untuk pertanyaan berikutnya dari Dr. Gigi Nagia Regina, PDGI Jakarta Barat. Selamat siang Dok, terima kasih untuk sharingnya. Saya juga membaca beberapa jurnal mengenai penggunaan mouthwash untuk menurunkan viral load COVID-19 di rongga mulut. Namun ada juga yang bilang bahwa mouthwash justru mengganggu mikrobiom di rongga mulut ya. Tadi Dr. Cipta sudah sempat menjelaskan mengenai mikrobiom. Sebaiknya bagaimana penggunaannya pada pasien COVID-19 ya Dok? Terima kasih. Iya, terima kasih pertanyaannya Dr. Nadia Regina di Jakarta Barat. Dekat di Jawa, berarti dekat Trisakti ya, Dr. Andi kayaknya kenal harusnya. Ini sebenarnya gini, penelitian memang penelitian jurnal untuk COVID itu kan sebenarnya semuanya open kan, open access sebenarnya. Jadi nggak ada yang pakai berbayar atau apapun, semuanya. Jadi biar kita tuh tahu sebenarnya yang efektif tuh yang seperti apa sih. Juga sebenarnya ada penelitian COVID gitu ya di masa COVID ini yang sebenarnya juga nggak benar juga gitu. Itu ada datanya sebenarnya. Cuman kalau dari pertanyaan ini soal mouthwash gitu ya, kadang-kadang ada juga yang pakai bukan mouthwash ya, artinya antiseptik ya, kayak misalkan mungkin betadine ya. Karena betadine itu povidone iodine, kalau menurut penelitian memang menurunkan viral load di dalam rongga mulut, ya, khususnya di tenggorokan dan lain-lain gitu ya. Jadi kayak kita kumur gitu, lebih menurunkan viral load-nya. Tapi sebenarnya kalau dari penelitian itu memang. Jadi penggunaan mouthwash itu bukan hanya efeknya itu bukan hanya untuk bakteri patogen tadi gitu ya. Jadi untuk keseimbangan mikrobiom kita yang harusnya lebih banyak komunitasnya di dalam rongga mulut kita yang mikrobiom yang baik itu lebih banyak, itu pasti akan terganggu ya. Kalau kita sering menggunakan itu otomatis hemostasis dalam root cavity-nya juga pasti terganggu gitu. Jadi yang
yang sedang-sedang aja sih sebenarnya. Untuk COVID ini memang kadang-kadang kita nih agak memang bikin stres gitu ya, bikin stres. Jujur aja kadang-kadang semua dibeli gitu. Ada bukan hanya mouthwash, semuanya kayak obat-obatan, mungkin jahe apa segala macam semua diminum gitu. Jadi ada teman-teman saya juga yang sharing gitu ya, ternyata dia minum segala macam jenis herbal maupun mungkin multivitamin, efeknya malah jadi GERD gitu. Jadi ada reflux dari si GI tract-nya terus ke ini kan, itu berbahaya, bisa melukai si, ada kasusnya soalnya saya teman saya sendiri itu bagian pita suaranya kena gitu ya oleh asam karena dia minum atau, nah itu berpengaruh buruk. Jadi memang sebenarnya yang kalau emang ada harus mouthwash ya nggak usah terlalu sering, memang keadaan khusus aja, misalkan kita habis ya tadi misalkan kalau memang kalau dokter gigi sekalian kan mungkin ya scaling di rumah atau scaling di tempat klinik masing-masing itu kan bisa ya. Terus kalau dia berdarah ya nggak apa-apa pakai antiseptik gitu ya, atau keadaan-keadaan khusus lainnya gitu. Mungkin ada emergency cabut gigi pakai antiseptik itu nggak masalah. Tapi kalau untuk rutin sih saya sarankan sih jangan ya gitu ya. Karena semua bahan kimia sebenarnya pada dasarnya itu mempunyai efek samping gitu yang merugikan sebenarnya. Kurang lebih itu sih. Kalau ada ininya aja, kalau memang harus ada indikasinya. Menurut saya itu tergina. Baik, Dr. Cipta, terima kasih jawabannya. Mudah-mudahan terjawab pertanyaannya Dr. Gigi Nadia Regina. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dari Dr. Rini Aryani, PDGI Depok. Pertanyaannya, nah ini agak berhubungan sama prosto nih Dr. Cipta nih. Ini kita jawab deh. Tapi pertanyaannya mungkin dari aspek mikrobiologinya nih Dr. Cipta. Jadi kalau denture cleanser ini yang tepat dengan identifikasi bakteri, apakah perlu dilakukan? Ya, jadi perlu nggak sih sebenarnya denture cleanser ini dalam perawatan penggunaan denture nih dari aspek mikrobiologinya Dr. Cipta? Oke. Terima kasih Dokter ini. Ini memang denture ini sebenarnya spesialisnya ke Dokter Andi. Cuma kalau dari aspek bakteri gitu ya dan lain-lain itu memang beberapa produk memang punya slogan gitu ya, antibakteri dan lain-lain gitu. Jadi memang kalau denture itu kan biasanya ya udah dia dipakainya kan di luar mulut ya. Jadi ya nggak sih Dokter Andi ya, kalau misalkan GTS gitu kan direndam gitu kan di luar mulut kan, bukan si denture cleanser-nya kita kumur-kumur gitu kan, ya kan. Jadi sebenarnya insya Allah sih aman gitu, aman. Meskipun misalkan pakai antiseptik yang lain mungkin tapi itu ini sih mungkin stain atau yang lain lah, misalkan antiseptik lain atau mouthwash itu bisa dijadikan sebagai antibakteri gitu ya, atau disikat dan lain-lain. Jadi sebenarnya denture cleanser ini bukan cuma secara kimiawi gitu, tapi juga yang paling penting pembersihannya secara mekanis gitu kan. Jadi karena plak itu di denture itu pasti udah nempelnya bukan cuma di bagian ya kalau semakin kompleks denture-nya semakin kita harus lebih detail bersihinnya di sudut-sudut bagian anatomi dari denture itu sendiri gitu. Jadi memang bukan hanya direndam, tapi yang paling efektif memang secara mekanis, juga kimiawi boleh, tapi karena itu nggak masalah di rongga mulut kita, karena tempatnya bersihinnya bukan di dalam rongga mulut, sebenarnya sih nggak ada masalah gitu. Jadi nggak masalah, tepat-tepat aja sih. Kurang lebih gitu. Dokter Andi mungkin mau nambahin kalau ada pengalaman. Ya, mungkin jadi kesimpulannya jadi jawabannya Dokter Cipta. Jadi tetap yang paling penting secara mekanis ya, Dokter Cipta ya, dengan disikat, terus tapi boleh ditambahkan lagi mungkin secara kimiawi dengan memakai denture cleanser ini. Gitu. Seperti itu ya dok ya. Iya. Oke, kita lanjut pertanyaan berikutnya dari Dokter Gigi Jessica Ratri, PDGI Jakarta Selatan. Selamat siang dok, terima kasih atas pemaparannya. Apakah pasien penyintas COVID-19 wajib mengganti sikat gigi pasca sembuh dari COVID-19? Nah, mungkin seperti ini Dokter Cipta, mungkin kan isoman nih, gejalanya ringan, mungkin isoman di rumah, pakai sikat gigi, setelah 10 hari, 14 hari, PCR sudah negatif, sudah dinyatakan sembuh dari COVID-19, sikat giginya mungkin sayang kan dibuang, baru 2 minggu nih, boleh nggak dipakai misalkan
sampai 2 bulan lagi. Biasanya kan rata-rata 3 bulan baru kita ganti sikat gigi. Kalaupun tidak boleh, kenapa tuh alasannya mungkin Dokter Cipta? Iya, terima kasih pertanyaan Dr. Jessica Ratri di Jakarta Selatan. Ini juga sebenarnya penyintas gitu ya, artinya yang udah pernah isoman gitu ya, udah pernah kena COVID. Ya, kalau normalnya sebenarnya kan sikat gigi itu kan yang manual toothbrush itu kan memang ya apapun itu 3 bulan ya, 2 bulan sampai 3 bulan gitu ya dok. Atau sampai sebenarnya kondisi brushnya udah nggak bagus lagi gitu ya, udah mekar lah ibaratnya. Tapi kalau menurut saya memang sih kalau mau aman gitu ya nggak apa-apa diganti gitu. Kadang-kadang gini, kadang-kadang pemilihan kalau saya tuh brush itu kan pasti diganti tiap 3 bulan sekali. Tapi memang dari Pepsodent kan mengeluarkan yang tadi yang ecological toothbrush itu yang dari kayu atau dari bambu gitu ya. Nah itu menurut saya lebih bijak sih karena ya gini ya sebenarnya bagus-bagus aja gitu karena memang kita harus mengurangi ya namanya limbah gitu ya, limbah terutama limbah plastik, bahan-bahan yang kayak gitu yang merusak lingkungan. Tapi alhamdulillahnya dari Pepsodent kan udah ngeluarin tuh sikat gigi yang ya meskipun harganya jauh lebih mahal ya dibandingin yang yang dari plastik gitu ya, bahan berdasar plastik itu menurut saya lebih ramah lingkungan. Tapi kalau masalah dia ganti sikat gigi pasca sembuh, menurut saya sih nggak apa-apa. Tapi sebenarnya kalau kayak peralatan itu tuh sebenarnya semua bisa disterilisasi gitu ya. Jadi mungkin bisa dengan direndam, antiseptik ataupun dicuci pakai sabun pun sebenarnya bisa gitu, nggak masalah. Tapi kalau mau lebih aman untuk semua yang ada di rumah gitu, lingkungan masing-masing, misalkan di rumah bukan hanya, misalkan ada juga kasus kan isoman tapi misalkan anggota keluarga lainnya nggak penyintas gitu ya, artinya ya daripada khawatir ya nggak apa-apa diganti aja gitu, biar lebih pede aja sih. Tapi sebenarnya itu semua bisa disteril sebenarnya. Oke, baik Dokter Cipta. Mungkin satu pertanyaan terakhir dok di kolom chat, mungkin kepada teman-teman sejawat, jika ada yang ingin bertanya langsung ke Dokter Cipta bisa raise hand ya dok, karena sayang nih kesempatannya tidak datang 2 kali, Dokter Cipta susah waktunya untuk menjadi pembicara kembali mungkin ya. Dok, satu pertanyaan terakhir dari Dokter Deidra Aliza Shani dari PDGI Jakarta Selatan. Selamat siang dok, izin bertanya, apakah penggunaan interdental brush dapat menggantikan penggunaan dental floss sebelum menyikat gigi? Dan apakah tidak apa-apa bila satu interdental brush dipakai berulang-ulang ke seluruh sela gigi? Dalam kurung, apakah ada kemungkinan transfer bakteri? Terima kasih, dok. Ya, terima kasih Dr. Deidra Aliza Shani di PDG Jaksel. Sebenarnya ya semua itu kan yang tadi saya paparkan itu sebenarnya itu punya fungsinya masing-masing gitu. Jadi kalau dilihat dari jenis-jenis toothbrush tadi itu kan mungkin kayak manual yang elektrik itu mungkin ya meskipun sama tapi mungkin ada bedanya sedikit-sedikit gitu, lebih efektif, lebih cepat gitu, lebih efisien. Tapi kalau udah beda bentuknya gitu ya kayak interdental brush ini memang fungsinya tuh sangat beda dengan brush biasa gitu ya atau brush pada umum yang manual brush itu. Jadi ini fungsinya untuk menghilangkan di daerah interdental yang memang plak itu pasti nggak akan kena di daerah situ. Makanya kadang-kadang ya pasien tuh ada juga yang nanya misalkan kok baru berapa bulan udah ada karang giginya lagi gitu ya. Karena sebenarnya dia nggak pakai untuk bersihin di bagian interdental, misalkan kayak flossing atau pakai interdental brush gitu. Makanya pasti ada plaknya lagi di situ dan ada karangnya lagi gitu kan. Karena dia nggak ngebersihin di daerah itu, nggak punya alatnya. Nah tugas kita memang ya mengedukasi mereka untuk ya mempunyai alat-alat ini seenggaknya ya mungkin awalnya emang agak ribet, tapi kalau udah jadi kebiasaan mungkin akan lebih baik gitu ya. Karena interdental brush ini sebenarnya tidak bisa menggantikan misalkan kayak flossing itu juga fungsinya beda karena dari bahannya mungkin secara bentuknya itu
memang kalau bisa di brushing dulu baru di floss gitu kan. Jadi kadang-kadang ya untuk lebih maksimal gitu. Jadi penggunaan semua peralatan ini itu sebenarnya sih untuk biar kita lebih maksimal membersihkan gigi kita gitu ya. Kalau udah interdental brush-nya dipakai sekali ya kadang-kadang kita sama aja sih sebenarnya kayak syarat kita mengganti sikat gigi kita kalau udah rusak. Apalagi interdental brush itu kan dia ada dia yang ada handle-nya, ada yang nggak ada handle-nya gitu ya. Yang ada handle-nya tuh dia semuanya tuh bisa dibengkokin gitu ya. Dia bisa dibengkokin. Nah, kalau dia udah bersihin bagian gigi posterior tuh biasanya udah agak kurang bagus gitu bentuknya, nggak apa-apa diganti aja gitu. Jadi sekali pakai mungkin nggak masalah gitu. Jadi harus diganti sih. Gitu. Sama halnya dengan ya semua dental floss dan lain-lain. Oke dok. Mungkin. Oke, baik Dokter Cipta. Sebenarnya masih banyak yang bertanya nih Dokter Cipta, cuman karena waktu kita terbatas, jadi mungkin ini adalah pertanyaan terakhir. Nah, kepada teman-teman sejawat mungkin yang masih ingin bertanya mungkin ke Dokter Cipta nih, bisa ngubunginnya kemana nih dok? Mungkin di mana ya dok ya Dokter Andi? Bisa ke Instagram atau ke email mungkin Dokter Cipta? Instagram mungkin, email bisa ciptaoka@gmail.com atau Instagramnya di dr.ciptaoka. Ya, dr.ciptaoka. Tapi follower saya nggak sebanyak Dokter Andi sebenarnya. Setelah webinar ini jadi banyak dok followernya. Oh gitu ya. Waduh luar biasa deh efek Dokter Andi efek. Baik, Dokter Cipta, terima kasih banyak atas sharing ilmunya pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan kepada teman-teman sejawat juga terima kasih sudah berpartisipasi pada hari ini. Tapi sebelum kita selesaikan acara hari ini, kita sesi foto dulu nih. Sesi foto bersama, jadi saya harapkan kepada semua teman-teman sejawat yang hadir hari ini, mohon di turn on videonya. Kalau memang bisa pakai virtual background-nya, tolong dipasang virtual background-nya. Tapi kalau memang tidak bisa, tidak apa-apa dok. Yang penting kita foto bersama, oke? Dan karena kita masih dalam masa PPKM mikro darurat ya, bagi yang di Jawa dan Bali, mungkin gayanya kita tangannya seperti ini ya dok, melambangkan bahwa kita memang masih stay at home atau di rumah saja. Oke? Oke. Kemudian boleh dipersiapkan senyum terbaiknya, senyum Pepsodentnya yang paling lebar. Saya akan hitung 1 sampai 3. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terakhir. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak semuanya. Terima kasih semuanya. Sekali lagi terima kasih atas waktunya dan kesempatan yang diberikan bagi kita semua untuk belajar dari Dokter Cipta, dan mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi ya Dokter Cipta ya, sharing lagi mungkin. Sama-sama Dokter Andi, terima kasih Pepsodent semua, Dokter Carlo dan panitia, terima kasih. Sama-sama Dokter Cipta. Dan kepada teman-teman sejawat, sekali lagi saya ingatkan bahwa setelah ini akan ada post-test, dan jangan lupa juga mengupload foto-foto hasil kegiatan, ataupun tadi kalau memang ikut virtual skill training dari Dokter Cipta, bisa di-upload foto-fotonya di Instagram Feeds ataupun di Instagram Stories. Jangan lupa hashtag-nya, dan jangan lupa men-tag ke Instagram dari Pepsodent Dental Expert Center. Dan bagi yang beruntung akan mendapatkan grand prize dari Pepsodent. Dan setelah ini juga akan ada post-test. Sekali lagi saya ingatkan, link dapat diakses setelah webinar ini selesai sampai dengan pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Dan kemudian untuk mendapatkan e-sertifikat ber-SKP, peserta wajib menjawab benar minimal 70% hanya untuk pengisian yang pertama. Dan peserta diwajibkan mendaftarkan diri menggunakan email peserta yang telah digunakan untuk registrasi webinar PDGI. Dan sertifikat nantinya akan dibagikan hanya lewat Telegram Group dalam kurun waktu 2 bulan ke depan.
Ya, mungkin sampai di sini Dental Expert Webinar volume ke-33. Saya, Dr. Gigi Andi Wiradikusuma, mohon undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan, dan semoga ya ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai ketemu di Dental Expert Webinar volume berikutnya. Terima kasih Dr. Andi, terima kasih teman-teman sejawat semua. Terima kasih Dr. Cipta. Sama-sama, Dok.